Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Starting the Planning Process, yang mana anggota kelompoknya itu terdiri dari Amelisa, Anggi Heru, Arianto, Gulam Halim, Hani Fauzia, M. Iqbal Tarigan, Marina Oktavia, dan Wulan Febrianti Hanif. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai sesuatu aktivitas apapun, apalagi untuk aktivitas usaha. Karena bisnis usaha memiliki beberapa karakteristik dan resiko. Dalam perencanaan usaha, sangat tergantung pada luas tidak luasnya sebuah usaha. Kemudian, kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis ini menjadi hak mutlak jika kita akan menjalankan suatu bisnis. Karena perencanaan bisnis yang baik sendiri ibarat sebuah kompas untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu, agar aktivitas bisnis yang akan dijalankan mendatangkan baik profit maupun benefit, hal ini diperlukan perancangan secara secermat mungkin. Untuk memahami secara lebih detail mengenai starting the planning process, yang pertama itu ada responsibilities of practitioner. Posisi humas atau PR merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, di mana secara operasional humas bertugas membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Orang seringkali mempersepsikan humas sebagai kelompok orang yang memutarbalikkan fakta untuk membalikkan situasi yang buruk demi keuntungan perusahaan. Memang benar bahwa bagian dari tujuan humas adalah untuk menunjukkan sisi positif perusahaan apapun yang terjadi. Tetapi dalam pelaksanaannya, hubungan masyarakat dapat dilakukan oleh individu kunci dari suatu perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu lembaga formal dalam bentuk biro, departemen, maupun seksi hubungan masyarakat dalam struktur organisasi. Di sini tujuan utama dari sebuah departemen humas adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Staf yang bekerja dalam hubungan masyarakat atau dalam tim PR itu harus memiliki keterampilan publisitas. Yang kedua itu ada public relation policy. Public relation selalu berusaha melakukan komunikasi yang berhubungan dengan hal strategis, yaitu menggunakan arah dan tujuan perusahaan atau organisasi menuju sasarannya. Itulah sebabnya manakala muncul keluhan dari masyarakat terhadap suatu produk atau suatu layanan tertentu dalam suatu media massa yang dianggapnya tidak sesuai dengan komitmen perusahaan yang sebelumnya itu telah dijanjikan. Di sini biasanya corporate communication langsung cepat mengambil kesempatan untuk mengambil respon agar konsumen yang telah merasa dirugikan itu menjadi simpatik. Respon tersebut dimunculkan di media massa sebagai sarana untuk klarifikasi sebaik mungkin. Sebelum pihak-pihak lain mengambil tindakan yang merugikan, perusahaan atau organisasi itu perlu mengamankan agar citranya tetap baik dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak perlu merubah sikapnya. Di sini praktisi PR tidak hanya bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan dan publik, namun syarat utamanya adalah hubungan masyarakat. Adanya aktivitas hubungan masyarakat dan menetapkan aturan dasar untuk pengoperasiannya. Ide-ide dari sebuah kebijakan itulah untuk menjadi peraturan dan pembatasan, tetapi untuk memberikan aturan keterlibatan sehingga semua orang tahu di mana letak dan tanggung jawabnya. Kebijakan public relation perusahaan. Yang pertama, membuat pertemuan dengan pers di daerah setempat dan menjaga hubungan baik dan konsisten dengan pers tersebut. Yang kedua, grup biasanya tidak akan mempublikasikan melalui media terhadap masalah yang sensitif secara politik di tingkat lokal ataupun nasional dalam waktu yang cukup lama. Biasanya informasi dikeluarkan oleh direktur dan beberapa manajer senior itu untuk mewakili kepentingan perusahaan sebagai legislator. Yang ketiga, grup tidak akan memberikan komentar publik tentang kebijaksanaan atau kebijakan anggaran atau peraturan perundang-undang lainnya. Ini memungkinkan dipersiapkan untuk memberikan bukti faktual tentang dampak tindakan tersebut
terhadap kinerja bagian manapun dari kelompok tersebut. Yang keempat, komentar publik. Di dalam pers atau di tempat lain harus berhubungan dengan sejarah ataupun arus kegiatan. Komentar tentang rencana atau prospek masa depan harus sejauh mungkin dihindari. Yang kelima, pengumuman tentang kemungkinan atau rencana investasi modal atau disinvestasi biasanya tidak akan dilakukan sebagai proyek tersebut, tapi telah resmi disahkan oleh Dewan Umum, di mana lembaga pemerintahan lokal atau nasional perlu diajak berkonsultasi sebelum berinvestasi. Hal ini mungkin perlu untuk membuat pengumuman lebih awal. Yang keenam, itu tidak ada pengumuman yang harus dibuat tentang negosiasi. Misalnya perjanjian lisensi, perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain, sampai negosiasi selesai. Berhasilnya diselesaikan dan formulir pengumuman telah disetujui oleh pihak terkait. Yang ketujuh, peluang untuk publisitas yang menguntungkan akan diidentifikasi oleh PR Group dan dieksploitasi setelah mendapat izin di tingkat direktur eksekutif. Yang kedelapan, itu divisi anak perusahaan dan fungsi yang mempertahankan penasihat hubungan masyarakat eksternal dalam kapasitas apapun harus memastikan bahwa kendala peran mereka sangat didefinisikan dengan jelas. Jika perlu harus ada berkonsultasi dengan PR Group dalam keadaan apapun. Yang selanjutnya itu di mana keadaan menyarankan bahwa tindakan diambil yang akan dilakukan perbedaan dengan pedoman ini. Di sini tindakan tersebut tidak boleh diambil tanpa sebelumnya izin dari ketua atau wakil ketua dengan keterlibatan PR Group. Yang terakhir itu divisi atau anak perusahaan dan fungsi harus memastikan bahwa PR Group diberi pengarahan dan konsultasi pada semua kesempatan di mana pedoman ini memiliki relevansi panduan untuk membatasi aktivitas hubungan masyarakat. Keempat, why planning is important. Kita selalu bertanya, mengapa membuat rencana? Kenapa selalu ada banyak yang harus dilakukan? Mengapa tidak hanya melanjutkan atau melakukannya lagi? Terlepas dari fakta-fakta betapa pentingnya perencanaan dalam kehidupan kerja, di sini ada beberapa alasan kenapa adanya sebuah perencanaan. Yang pertama itu adanya memfokuskan sebuah usaha. Di sini maksudnya itu membuat para PR dapat mengerjakan pekerjaan secara benar dan juga membantu para pekerja untuk bekerja secara cerdas, bukan hanya bekerja keras. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Dengan mengerjakan dengan benar, tujuan yang ditentukan akan tercapai, waktu dan uang akan lebih hemat karena usaha tidak dialihkan ke tugas yang layak tetapi kurang penting. Kemudian dapat mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak direncanakan. Yang ketiga, mendorong pandangan jangka panjang. Menurut definisinya, untuk merencanakan membutuhkan pencarian. Hal ini memaksa perspektif yang lebih panjang daripada yang berlangsung di sini. Sehingga diperlukannya peninjauan kembali untuk mengevaluasi pencapaian di masa lalu, melihat prioritas di organisasi yang konteksnya lebih luas dan membantu menghasilkan program yang terstruktur untuk masa depan. Yang keempat, membantu menunjukkan nilai uang. Apabila ada yang memperebutkan tentang keuangan atau memerlukan nilai balik sebuah investasi, kemudian menampilkan pencapaian sebelumnya dan menjadikannya kekuatan di masa depan, berwawasan ke depan dan program realistis yang membantu dalam penyelesaian masalah akan permasalahan keuangan. Yang kelima, meminimalkan kecelakaan. Di sini perencanaan yang hati-hati berarti berbagai hal yang akan terjadi sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Dipilih paling sesuai dengan keadaan yang terjadi. Hal ini berarti akan ada perencanaan yang cermat dan semua hal akan ditutupi. Sejauh mungkin semua masalah dan isu yang terjadi akan diidentifikasi sehingga tidak terdapatnya masalah kemudian hari. Yang keenam itu ada mendamaikan konflik. Ketika menggabungkan sebuah perencanaan atau sebuah iklan, akan selalu ada konflik dari keinginan dan prioritas. Perencanaan membantu praktisi menghadapi kesulitan tersebut sebelum muncul dan dapat mengerjakannya hingga mencapai resolusi. Terkadang ini akan menimbulkan kesulitan saat berdiskusi dengan adanya keputusan terhadap kolega lainnya di bagian pihak lain. Tetapi lebih baik untuk menyelesaikan pada tahap perencanaan daripada di tengah-tengah proyek itu sudah dimulai atau program itu sudah dimulai, itu akan lebih sulit dan dibatasi oleh waktu juga.
Yang ketujuh itu memfasilitasi proaktif. Di sini praktisi mengatur agenda mereka sangat penting. Tentu saja pekerjaan public relation tidak bereaksi terhadap tuntutan media atau menanggapi dengan cepat terhadap krisis yang terjadi. Tetapi juga tentang menentukan apa yang penting dan apa yang harus dilakukan dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukannya. Yang keempat, basic question is planning. Di sini proses perencanaan memiliki sejumlah langkah yang logis. Ada beberapa pertanyaan dasar yang sangat membantu dalam sebuah proses perencanaan. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa yang ingin saya capai, dengan siapa saya ingin berbicara, apa yang ingin saya katakan, bagaimana saya harus mengatakannya, dan bagaimana saya tahu saya mendapatkannya. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk mempengaruhi sikap, mempengaruhi pendapat atau perilaku dalam beberapa hal. Di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul itu harus adanya 2 persyaratan umum. Yang pertama itu adanya informasi. Di sini mencari tahu dulu semua yang perlu diketahui tentang tugas di penelitian dan analisis yang cermat. Yang kedua itu adanya strategi. Di sini menggunakan informasi itu untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip panduan dan daya dorong utama program. Dari 2 persyaratan inilah muncul program taktis yang bisa dievaluasi untuk efektivitas. Yang kelima, the 12 stage of planning. Yang pertama itu ada tahap analisa. Di sini PR selalu didasarkan pada penelitian yang tentunya sangat penting dalam proses perencanaan. Penelitian dapat dilakukan baik itu peneliti in-house yang terlatih atau peneliti eksternal dari seorang konsultan khusus. Strategi dalam melakukan penganalisaan ini dimulai dari menganalisa lingkungan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada tahap tujuan. Tujuannya di sini adalah pernyataan luas tentang apa yang ingin dicapai oleh PR atau komunikasi profesional. Yang ketiga itu ada tahap objektif. Di sini untuk objektif ini mencakup aktivitas spesifik serta terukur yang membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat itu ada tahap pengenalan publik. Di sini publik itu munculnya pertanyaan dengan siapa saya harus berbicara dalam melakukan pemotongan menyeluruh terhadap publik yang dimiliki oleh suatu organisasi karena setiap organisasi mengandung individu yang semuanya bertindak dengan cara yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada tahap pengenalan konten. Saat menyusun konten kampanye, sudah seharusnya mempertimbangkan sifat dari kampanye tersebut, yaitu sifat dari informasinya, dari persuasi, dari berbasis dialog, terus kemudian mengembangkan konten yang sesuai dan konten dan pesan yang dapat di dalamnya itu harus dibuat dengan cermat. Selanjutnya itu tahap strategi. Tahap strategi itu merupakan prinsip panduan di balik kampanye yang harus dibangun dalam program yang taktis. Selanjutnya itu ada tahap taktik. Taktik itu adalah metode yang digunakan untuk menjalankan strategi. Selanjutnya itu ada tahap skala waktu. Ketika kita membahas tentang skala waktu, ada 2 faktor kunci yang saling terkait dan harus kita perhatikan, yaitu tenggang waktu serta sumber daya. Selanjutnya itu ada tahap pengenalan sumber daya. Tahap pengenalan sumber daya ini terdapatnya pembagiannya ada 3. Yang pertama itu sumber daya manusia. Di sini lebih spesialis terhadap hubungan masyarakat dengan keterampilan khusus atau tergantung kepada aktivitas dari seorang PR tersebut. Yang kedua ada biaya operasional atau material. Di sini seperti spanduk, merchandise, paket media, atau item-item yang terkait dengan pengiriman proyek. Yang ketiganya itu ada peralatan. Di sini bisa dimaksud dengan perabotan kantor, teknologi seluler, konferensi video, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tahap evaluasi. Ketika berbicara mengenai kampanye jangka panjang, evaluasi itu adalah proses yang berkelanjutan yang dikenal lebih dengan proses pemantauan. Selanjutnya itu ada tahap ulasan atau tinjauan atau kita bisa kenal dengan review kembali. Di sini review merupakan praktek manajemen reguler yang melibatkan lebih banyak perubahan strategis yang harus terjadi. Aktivitas PR harus ditinjau setiap tahunnya.